Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silva Sapta Vanessa dengan nomor NIM 860320552 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Terbuka Malang dari Pokja Nganjuk Raya. Salam kenal semuanya. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari tugas tutorial online Universitas Terbuka tentang mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu dan keterkaitan dari ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih ontologi itu dan bagaimana sih epistemologi itu dan apakah aksiologi itu. Lebih jelasnya saya akan menjelaskan dengan melalui PowerPoint yang saya buat pada video kali ini. Silakan ditonton sampai akhir. Oke, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan cabang-cabang utama filsafat yang saling melengkapi dalam memahami ilmu pengetahuan dan realitas. Ketiganya berperan sebagai landasan dasar untuk menganalisis hakikat, proses, dan nilai suatu bidang studi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi mempelajari hakikat wujud atau hakikat keberadaan suatu yang ingin diketahui, baik fisik maupun metafisik. Ibarat sebuah kata, ontologi itu bertanya, misalnya, apa yang ingin diketahui dan apa hakikat dan realitas yang akan kita pelajari. Yang kedua, ada epistemologi, yaitu mengkaji tentang sumber, metode, struktur, validasi, dan cara mendapatkan pengetahuan ilmiah. Ibarat sebuah kata, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut, dan bagaimana prosedur dan metode yang diterapkan dalam epistemologi ini, serta bagaimana cara mengujinya. Yang terakhir ada aksiologi, yaitu menelaah nilai, etika, tujuan, dan kegunaan dari ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Ibarat kata, aksiologi bertanya, apa sih ilmu itu digunakan, untuk apa ilmu itu digunakan, atau nilai moral apa atau manfaat dari dalam ilmu tersebut, dan etika apa yang harus dijaga. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh analogi pembelajaran yaitu khususnya tentang materi air. Yang pertama, pada ontologi terletak pada kita menjelaskan bahwa air adalah zat cair, tidak berwarna, tidak berasa, dan juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi, kita sebagai seorang guru menjelaskan secara singkat bagaimana sih konsep dasar air tersebut. Berikutnya pada bagian epistemologi. Di proses ini, siswa mulai bertanya, bagaimana sih air itu bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari situ kita dapat mengajak siswa untuk observasi langsung ke tempatnya yaitu sungai. Kita ajak murid-murid kita ke sungai agar mereka tahu langsung bahwa air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah dan air itu digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, entah itu mandi, dibuat minum, mencuci baju, dan lain sebagainya. Dari situ muncullah aksiologi, yaitu yang ketiga aksiologi, di mana kita sudah mulai mengajarkan kepada anak-anak apa sih manfaat air, lalu mengajarkan anak-anak untuk menghemat air dan tidak membuang sampah secara sembarangan di sungai, karena mereka sudah tahu bahwa air itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita harus menjelaskan secara jelas bahwa air itu harus dihemat dan juga tidak boleh membuang sampah di sungai karena bisa mencemari lingkungan. Oke, dapat dilihat dari keterkaitan ketiganya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan dari dan merupakan satu kesatuan sistematis. Mereka bertiga membentuk fondasi yang utuh dari ilmu pengetahuan, tanpa salah satunya ilmu menjadi timpang. Apabila ketiganya dijadikan sebuah tripod, ontologi berada di paling atas atau di paling ujung. Di tengah ada ilmu yang utuh dan bermanfaat, dan ada epistemologi dan aksiologi berada di kaki kanan dan kaki kiri. Jadi kita sebagai guru harus menerapkan peran-peran dasar filsafat ilmu supaya mengajarkan ilmu dengan benar, dengan cara yang tepat untuk tujuan yang baru. Nah, itu adalah penjelasan secara singkat dari saya mengenai dasar-dasar filsafat ilmu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.